Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah. Mari sama-sama kita memuja dan memuji Allah dengan berbagai macam nikmatnya. Hingga saat ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang selalu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap Allah curahkan kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah berada di bulan Dzulhijjah, bulan yang termaktub di dalam Al-Quran. Ada sejarah besar, ada perintah besar. Yang pertama adalah perintah ibadah haji, dan yang kedua adalah perintah berkurban. Tetapi saat ini Al-Fakir ingin membicarakan tentang kurban. Sebab kalau kita bicara tentang haji, Mekah saat ini tidak menerima kecuali orang-orang yang ada di sekitarnya karena COVID-19. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, kita bicara tentang kurban. Idul Adha atau Idul Kurban adalah hari raya kurban. Kurban dalam bahasa Arab secara bahasa artinya adalah pendekatan, karena diambil dari bahasa Araba yaqrabu kurbanan, mendekat dan pendekatan. Jadi kurban artinya adalah sebuah pendekatan. Maka tatkala kita berkurban, itu artinya kita sedang mengadakan proses pendekatan. Pendekatan kepada siapa? Tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban dalam sejarah yang kita ketahui adalah bermula dari putra-putra Nabi Adam alaihissalam, di mana putra-putra beliau disuruh untuk mengorbankan harta benda yang dimiliki yang Allah berikan kepada mereka. Maka si Habil dan si Qabil keduanya pun berkurban. Dan dalam sejarah yang termaktub bahwa kurban yang diterima oleh Allah adalah kurban si Habil. Merasa bahwa semua nikmat yang dia miliki adalah pemberian Allah, dan Allah meminta maka dia kasih yang terbaik. Dia korbankan kambingnya yang paling besar atau kambing gibas. Nah, kurbannya itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan langsung disimpan di surga. Sementara kurban si Qabil ditolak karena Qabil merasa bahwa dengan kemampuannya semua yang dia dapatkan hanya karena dirinya sendiri, bukan karena Allah. Maka dia korbankan sayur mayur buah-buahan yang busuk. Sejarah berlanjut hingga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau mendapat gelar Khalilullah, kenapa? Karena Allah merasa Nabi Ibrahim adalah hamba yang luar biasa. Setiap tahun 40 ekor sapi yang dikurbankan dia potong. Dan sifat manusiawi Ibrahim pun timbul ketika dipuji oleh Allah dan para malaikat. Jangankan sapi, anak pun kalau memang Allah perintahkan untuk saya potong, maka akan saya potong. Nabi Ibrahim saat itu memang belum punya putra, belum dikaruniai putra. Tatkala sekian tahun berjalan, Allah berikan dia putra. Lalu Allah
tagih yang pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, mana janjimu kau harus potong putramu? Maka Ibrahim diberikan mimpi atau yang kita kenal dengan ru'yatus shadiqah, mimpi yang pasti, mimpi yang benar sampai 3 kali berturut-turut. Maka itulah perintah Allah untuk berkorban, untuk mengorbankan Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang sangat bijaksana. Ketika dia akan mengorbankan Ismail, dia panggil anak putranya yang bernama Ismail, pun dia panggil pula istri, bahwa semua ini mimpi ini adalah perintah Allah. Alhamdulillah, Nabi Ibrahim mempunyai anak yang soleh, yang tahu semuanya akan rasa bersyukur kepada Allah. Maka Ismail pun rela dikorbankan. Begitu pula sang istri pun rela kalau memang ini benar-benar perintah Allah. Maka tatkala pelaksanaan kurban akan dilaksanakan, Nabi Ibrahim sudah menghunuskan pedangnya untuk menggorok leher Nabi Ismail. Saat itulah malaikat turun dari langit, dari surga, membawa seekor kambing yang besar. Lalu digantilah tubuh Nabi Ismail dengan tubuh seekor gibas yang besar. Pertanyaan dari kita, itu kambing dari mana? Itu kambing dari surga yang pernah dikorbankan si Habil putra Adam. Jadi semua yang kita korbankan demi Allah, yang kita sedekahkan karena Allah, semuanya tersimpan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan diperlihatkan buat kita semua. Nah, disinilah sejarah dimulai. Korban adalah wajib bagi orang yang mampu, sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berkorban, ingat, bukan darahnya, bukan dagingnya yang Allah minta dari korban tersebut, tapi bagaimana hati kita sebagai seorang hamba yang bersyukur akan nikmat Allah. Maka ketakwaan kita adalah yang taat dengan semua perintah Allah, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka surat Al-Kautsar yang tadi saya baca di awal, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kalian nikmat yang banyak. Dari nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, Allah cuma minta 2. Apa? Yang pertama adalah washolli li rabbika, salatlah karena Tuhanmu. Yang kedua adalah berkorbanlah. Maka dari semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, harus kita sucikan, bersihkan, agar semua yang kita terima itu benar-benar bersih dan tersimpan nanti di surga dari sedekah yang kita berikan. Maka mari sama-sama kita ikuti perintah Allah. Kita punya kemampuan, kita punya harta, maka mari sama-sama kita bersedekahkan harta kita. Sedekahkan harta kita di jalan Allah dalam bentuk kurban. Kalau kita bisa membayar angsuran sebulan sekali untuk melunasi kendaraan yang kita kredit, maka kita pun akan bisa mengangsur untuk korban. Walaupun tidak tahun ini, insya Allah bisa untuk tahun yang akan datang. Niat harus ada, usaha pun harus sedia. Maka kalau sudah ada niat lalu usaha, maka insya Allah Allah lah semuanya yang memampukan kita, Allah yang menakdirkan kita akan bisa semuanya. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah berikan hidayah kepada kita agar kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar mengikuti perintahnya, sehingga kita mampu untuk berkorban baik saat ini maupun tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.